Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berkumpul lagi di acara kesayangan kita, sarapan makanan sesungguhnya bagi rohani. Bapak Ibu Saudara, di pagi hari ini kita melihat bahwa ada pemandangan alam yang sangat-sangat begitu luar biasa, takjub, dahsyat akan semua ciptaan Tuhan. Inilah karya Tuhan. Inilah ciptaan Tuhan yang bagi saya ini sangat menakjubkan. Bapak Ibu bisa melihat di sekeliling saya betapa Tuhan itu menciptakan segala sesuatu dengan sangat detail, dengan sangat luar biasa, dengan sangat menakjubkan. Karya Tuhan yang menakjubkan. Itu yang membuat saya sampai saat ini sangat-sangat terpesona dengan Tuhan, dengan karya Tuhan. Kita mau buka Alkitab kita di dalam Mazmur 104 ayat yang ke-24. Di sana dikatakan, betapa banyak perbuatanmu, ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Ini merupakan suatu pengakuan bahwa perbuatan Tuhan itu, karya Tuhan itu begitu luar biasa. Betapa banyak perbuatan Tuhan, betapa luar biasa ciptaan Tuhan. Allah mengatur segala sesuatunya itu begitu detail, begitu sempurna, begitu rinci. Seluruh ciptaan telah diatur Allah sedemikian rupa sehingga masing-masing berada pada jalur dan waktu yang telah dan tetap disediakannya. Kita lihat bahwa alam ciptaan-ciptaan Tuhan seperti matahari, bulan, bintang tidak akan pernah berubah. Bahkan pada posisinya, tempatnya pun tidak akan berubah. Bulan tidak akan pernah menjadi matahari. Matahari tidak akan pernah menjadi bintang. Dan bintang pun tidak akan pernah menjadi bulan. Demikian juga dengan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan atau binatang-binatang yang kita lihat, burung-burung di udara. Demikian pun dengan kita sebagai manusia, sekalipun kita adalah bagian tertinggi dari segenap ciptaan Allah, tetapi tetap kita ada di bawah kendalinya Allah. Fakta menunjukkan bahwa seringkali kita lupa akan posisi ini. Seringkali kita merasa dan seakan-akan manusia lebih hebat dari segala-galanya ketika ia sudah mencapai suatu puncak, entah itu keberhasilan, entah itu kebahagiaan, ataupun yang menjadi kebanggaannya. Tetapi di sini kita mau belajar bahwa setiap perbuatannya Tuhan itu sudah dijadikannya dengan bijaksana. Bumi yang dijadikan Tuhan ini adalah ciptaan karya Tuhan yang menakjubkan. Pernahkah Bapak Ibu Saudara memikirkan atau terpikir bahwa begitu detailnya Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta semua isinya, bahkan binatang, mungkin ada binatang-binatang yang bahkan kita belum pernah melihat atau belum pernah kita kenal, tetapi itulah karya Tuhan yang luar biasa. Semakin kita melihat begitu detailnya, begitu rincinya ciptaan Tuhan, semakin kita akan melihat bahwa karya Tuhan itu sangat menakjubkan. Di sini saya mau bagikan agar kita tetap terus belajar bagaimana karya Tuhan itu
sangat-sangat mempesona di dalam setiap kehidupan kita. Karya Tuhan itu begitu besar, karya Tuhan itu begitu, saya katakan begitu unik, begitu dahsyat. Tidak ada bahkan manusia sepintar apapun yang dapat menciptakan sesuatu melebihi karya Tuhan. Ya, mungkin menciptakan atau ya katakanlah kalau zaman sekarang, teknologi sekarang sudah ada alat-alat yang begitu canggih, alat-alat yang begitu modern. Tetapi pernahkah ada seorang atau pribadi yang dapat menciptakan keindahan alam, keindahan yang begitu dahsyat seperti sungai, laut, seperti pemandangan, pegunungan. Bahkan seorang yang pintar sekalipun tidak ada yang bisa menyamakan akan karyanya Tuhan. Saya sangat senang dan saya sangat mengagumi akan pemandangan-pemandangan alam yang begitu indah. Dengan begitu, saya boleh terus belajar bahwa tidak ada satu pribadi pun yang bisa seperti Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus. Memang seringkali juga kita lupa sebagai manusia, lupa untuk merenungkan akan karyanya Tuhan yang menakjubkan itu. Tetapi kita mau cepat-cepat bertindak, cepat-cepat sadar bahwa karya Tuhan yang Tuhan sudah buat bukan hanya seluruh isi bumi ini, tetapi justru pribadi kita. Di dalam setiap kehidupan kita ada karya Tuhan yang sangat-sangat begitu menakjubkan. Kita mau lihat bahwa semua yang diciptakan Tuhan itu diciptakan dengan kebijaksanaan-Nya. Kita dapat melihat jelas rancangannya yang kreatif dan perhatiannya pada hal-hal terkecil. Demikian juga dengan kehidupan kita, pribadi kita, tubuh, jiwa, dan roh. Tuhan sudah atur, Tuhan sudah desain sedemikian rupa, bahkan hal-hal yang terkecil sekalipun, bahkan hal-hal yang kelihatannya tidak pernah manusia pikirkan, tetapi Tuhan sudah merencanakan itu. Betapa kagum harusnya akan perbuatan Tuhan. Kita sebagai manusia harusnya belajar untuk benar-benar mengagumi siapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan cara kita mengagumi Dia, kita akan tetap terus dan terus belajar bersyukur. Kita akan terus ingin mengenal pribadinya. Kita akan terus ingin belajar dekat kepadanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah sia-siakan karya Tuhan yang menakjubkan. Karya Dia yang begitu hebat, karya Dia yang begitu besar. Sehingga di dalam setiap kehidupan kita benar-benar kita tidak menyia-nyiakan karya Tuhan. Bahkan keselamatan yang Tuhan sudah beri bagi kita, pengorbanannya yang begitu luar biasa, mati di atas kayu salib, itu juga merupakan suatu karya yang menakjubkan. Tidak ada satu pribadi yang seperti Tuhan Yesus Kristus, tidak ada. Yang rela menderita, yang rela melakukan karyanya yang hebat hanya untuk kita, manusia yang penuh dengan dosa. Karena firman Allah mengatakan kita manusia berharga di mata Allah. Kita manusia ini adalah ciptaan yang mulia. Kita manusia ini adalah ciptaan yang mengagumkan.
bahkan lebih hebat, lebih indah, lebih bagus dari semua yang ada di permukaan bumi ini. Bapak Ibu, belajarlah terus untuk menghargai karya Tuhan yang ajaib, karya Tuhan yang menakjubkan. Karena dari situ kita akan lebih menghargai lagi perbuatan Tuhan. Kita akan lebih lagi bersyukur. Kita akan lebih lagi mengasihi Dia. Dan kita akan lebih lagi ingin terus mengenal pribadinya, yaitu pribadi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya dapat memberkati kita semua, terus belajar untuk menghargai akan karyanya yang menakjubkan. Tuhan Yesus memberkati.